Halo, kembali lagi di channel Valentino Jebret. Dan nggak jauh-jauh masih Indonesia ya. Ini keren loh jaketnya, lihat nih. Ini gua dapet di, bukan dapet ya, beli ya di Sarinah. Ini kan ada tuh banyak yang produk-produk apa buatan Indonesia di sana. Tapi nggak murah ini, nggak murah. Ini kayak 1,1 ya. 900 apa? Bukan apa-apa. Maksudnya ya kalau emang lu bisa beli produk luar juga segitu, kenapa produk Indonesia yang memang bagus juga lu nggak mau beli gitu. Jadi poinnya adalah jangan berpikir mulu kalau baju ataupun juga buatan-buatan Indonesia tuh harus lebih murah. Enggak dong. Kalau emang kualitasnya juga bagus, juga punya bahan baku yang berbeda, kemudian estetik yang berbeda, desain yang memang limited, yaitu sah-sah saja ya. Ini edisinya 17-an deh. Ya 17-an pokoknya. Gua nggak mengendorse produk tertentu, tapi ini gue dapet di Sarinah untuk karena banyak produk-produk situ yang kayak bahan dari ulos dan lain sebagainya. Kalau ini tentang Indonesia. Nah, hubungannya masih tentang Indonesia ya. Rame juga kan Marcelino. Pemain muda kita ini luar biasa ya. Dari U16, U17, U18, U19, bahkan dia sudah bermain di umur 18-an di level senior. Artinya apa? Artinya Marcelino dianggap mampu secara kemampuan skill maupun kemampuan mental untuk bisa berada di semua jenjang usia tim nasional kita. Sehingga ketika dia bermain di usia di bawah level senior, dengan usianya yang tahun ini bulan September baru akan 19, dia dianggap sudah memiliki satu kematangan untuk itu dan juga kemampuan untuk bisa connect dengan semua pemain-pemainnya. Dan kita lihat bahwa yang dia lakukan banyak membuat decak kagum bagaimana dia tetap fluid dan bisa cair aja gitu main sama siapapun yang usia dia. Orangnya nggak segenan, orangnya kelihatan percaya diri, orangnya kelihatan menyenangkan. Di press conference juga kita tahu dia tipikalnya berani, dia pakai bahasa Inggris. Kemudian juga dia suka, kita lihat bercandaan dengan seniornya, bahkan suka ngerjain juga. Artinya pemain ini kalau memang nanti terbentuk secara emosional dan juga intelligence yang ada dalam dirinya maupun juga tentu spiritual ya, ini akan jadi sosok pemain yang gue lihat sih ya kayak Bellingham lah yang gue bilang di episode sebelumnya di Inggris gitu. Nah tapi kemarin banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa sosok Marcelino adalah benar satu pemain yang mainnya terlalu individual, terlalu maruk kalau bahasa di kampung gue dulu, dan terlalu lama untuk memegang bola. Dalam satu podcast gue diketemuin sama Justin mengamini itu. Tapi gue bilang begini, jangan-jangan memang game plan-nya meminta untuk Marcelino memainkan peran itu, atau juga bisa jadi dia melihat rekan-rekannya kelihatannya semuanya underperform, ya dia coba tampilkan itu. Tapi lagi-lagi ini debatable. Lo bisa bilang dia A, orang lain bisa bilang B. Tapi yang jelas dia banyak sekali berkontribusi di tim nasional kita, baik itu di Piala Asia maupun juga di tim nasional yang lain yang dia bela dari berbagai usia. Tapi memang kalau kita mengenal karakternya, memang karakter dia adalah karakter pemain yang stylish, yang flamboyan, yang skillful, yang kelatin-latinan lah. Kalau gue pernah main sama divisi di FIFPro, ada divisi Amerika Latin, divisi Afrika, divisi Asia, divisi Eropa. Terasa banget perbedaannya. Divisi Afrika itu fisik banget. Lu tendang tulang keringnya, yang kering kaki lu. Lu kenain pahanya, yang bengkak itu lu. Jadi jangan sosokan body charge sama mereka. Kalau divisi Eropa mainnya kaku, ya, mainnya nggak skillful, mainnya juga nggak indah. Tapi entah gimana secara organisasional bolanya itu bisa nyampe belakang, tengah, depan. Itu bisa nyampe. Pada saat transisi bertahan juga sama bisa nyampe.
karena secara kolektivitas. Main lagi sama divisi Latin. Nah ini, kita ini dibodoh-bodohin pokoknya. Karena skillnya luar biasa. Gocekannya tuh di luar nulur. Tapi sampai-sampai juga ke depan, rasanya tuh pengen makan kakinya gitu. Skillful. Nah gue main di divisi Asia. Nah ini. Nah divisi Asia memang gue lihat waktu itu harusnya kita menang kecepatan. Karena fisiknya lebih pendek-pendek. Tapi karena gue bermain di tim Asia, ya gak nambah kecepatan timnya ya. Karena gue kan orangnya lambat. Jadi gak nambah kecepatan itu. Tapi yang jelas dengan langkah panjangnya pemain Eropa tetap kena larinya. Dengan fisik yang bisa nabrak tetap kena kita. Dengan skillfulnya Latin susah ngambil bolanya. Nah kalau gue melihat Marcelino ini lebih ke skillful. Sehingga perlu untuk benar-benar kasih dia peran tuh sebagai apa? As a team player yang harus memang kerjasama sambil kasih ke teman-temannya. Atau memang dia diminta untuk ngacak-ngacak dengan gayanya itu. Nah yang ramai itu kan patutkah kalaupun dia kemarin dianggap individualis untuk menerima segala sapaan dari para netizen. Ya gue setuju. Ada yang bilang juga netizen ini juga harus diedukasi bahwa ada yang perlu cukup diterima di dalam hati, yang mau disampaikan tapi cukup di dalam hatinya. Ada yang cukup diomongin di teman-teman tongkrongannya. Ada yang memang perlu untuk lo posting dengan jempol lo gitu. Bener juga. Karena dalam teori komunikasi ada juga itu. Tapi yang gue pelajari dan yang gue alami sebagai orang yang pernah dirujak juga sama netizen satu Indonesia, yang kelihatan ya, walaupun yang enggak juga banyak. Kita nggak pernah bisa mengatur orang lain mau bilang apa tentang kita. Kita nggak bisa memaksa orang lain tidak ngepost apa tentang kita. Sebatas hal-hal yang kemudian kita dilindungi oleh undang-undang. Karena ada juga undang-undang ITE yang melindungi kita kalau memang komen-komen tersebut kita pikir sudah melanggar pasal-pasal yang ada di sana. Nah hal tersebut pernah gue lakukan ketika ada komen-komen yang gue lihat bukan lagi mengkritik gue, tapi sudah melakukan satu penghinaan, pencemaran nama baik dan hal-hal yang masuk ke dalam pasal tersebut. Jadi Marcelino suruh laporin aja tuh. Saran lo mentang-mentang lawyer lo bilang begitu? Enggak juga. Saran gue adalah bagaimana Marcelino kita tahu ya usianya 19 tahun, memang suka pastinya lagi main sosial media. Ya dia harus menyadari bahwa dia adalah public figure, dia adalah sosok yang benar-benar dianggap fenomenal dan ekspektasi orang tinggi sama dia. Jadi dia harus tahu bahwa ini akan dialami seumur hidupnya. Ketika 10 kali main bagus berbanding 1 kali main tidak bagus, itu pasti yang akan lebih banyak ramenya adalah ketika dia 1 kali bermain tidak bagus. Kalau dia mau jadi pemain besar dan pemain yang mendunia, semua mereka itu mengalami hal yang sama. Messi aja banyak hatersnya. Ronaldo jangan lu tanya. Saking banyaknya mungkin dia akhirnya gak mau baca. Karena begitu post ribuan, ratusan ribu, jutaan komen mungkin seperti itu. Nah bagaimana dengan Marcelino apalagi masih dalam satu pertandingan lagi menuju playoff. Ada satu quotes yang akan selalu gue ingat dan selalu gue pakai, dan ini gue juga akan sarankan kepada Marcelino. Walaupun ini datangnya bukan dari Messi yang idola gue. Ini datangnya adalah dari Ronaldo. Nah, gue gak tahu dia lakukan ini sesuai dengan quotes siapa enggak. Tapi dia pernah bilang begini. Your hate make me stronger and your love make me unstoppable. Bahasa Indonesianya, kebencian-kebencian lo itu yang membuat gue semakin kuat. Tapi kecintaan lo itu yang membuat gue tidak terhentikan.
di usia yang masih muda seperti Marcelino, kayaknya perlu tuh quote seperti itu. Bahwa sepanjang karir dia nanti akan penuh dengan haters dan loversnya dia. Ronaldo mengatakan hal demikian yang gue simpulkan. Kita nggak bisa menghindari, kita nggak bisa seakan-akan haters itu nggak ada, nggak bisa juga. Tapi dari kutipan itu kita bisa belajar bahwa jadikan haters itu untuk pembuktian lo bahwa lo lebih kuat dari apa yang mereka harapkan dengan mengatakan kata-kata kebencian itu ke lo. Dan di sisi lain ternyata jangan-jangan lebih banyak kok yang suka sama lo. Itu juga gak boleh dilupakan. Bahwa yang membuat lo tidak terhentikan, bahwa yang membuat lo lakukan ini terus adalah karena orang-orang yang mendukung dan mencintai lo. Dan itu begitu gue ingat dalam kehidupan gue sebagai orang yang katanya hatersnya banyak. Mungkin juga berlaku buat kalian semua. Jadi jangan seakan-akan gak punya haters, tapi juga jangan melupakan bahwa banyak loh yang mendukung dan mensupport lo. Lo mau fokus yang mana? Lo mau fokus yang mana? Kadang-kadang kita baca 10 komen, 9 komen positif. 1 komen negatif anonim lagi. Tapi yang lo pusingin yang anonim. You cannot please everyone. Lo gak bisa menyenangkan semua orang. Apalagi kalau lu tipenya people pleasure, lu orangnya memang iya buat nyenengin orang lain. Gue kasih tau sama lu gak akan pernah bisa. Kalau Messi aja gak bisa, apalagi lu. Kalau Ronaldo aja gak bisa, apalagi lu. Kalau di agama gue ada lagi tuh. Kalau dia aja gak bisa, apalagi kita. Hatersnya banyak. Jadi buat Marcelino, I feel you Marcelino. Tapi gak usah juga bereaksinya dengan akhirnya mengundang reaksi yang lain. Karena itulah yang haters inginkan. Kecuali lu udah calculate apa yang lu lakukan itu. Tadi yang gue bilang, di level dimana nanti memang udah kelewat batas dan melanggar hal-hal yang lain, lu juga gak usah pusing. Lu bisa punya tim yang ngurusin itu. Tapi sepanjang masih lu yakini bahwa itu bagian dari ketenaran, kepopuleran dan kecintaan orang sama lu, saran gue 1, gak usah dibaca. Tapi kan ditek-tekin juga. Saran gue yang kedua, yang tadi. Jadi prove them wrong aja. Jadi ajang untuk membuat bukti bahwa mereka tuh salah. Dan yang ketiga apa? Lebih appreciate aja. Lu jawab-jawabin aja yang positif ke lu. Karena jangan sampai nanti akhirnya yang positif berpikir gini, kok gue yang lebih banyak positif ke lu malah lu cuekin sih daripada yang cuma sedikit kok yang benci sama lu gitu. Jadi kalau sekarang dibilang itu semua orang benci sama Marcelino, belum tentu. Karena ada silent followers yang lebih memilih nggak usah komen apa-apa. Ya, jadi ini gue sampaikan dari sisi orang yang punya banyak haters di sini. Oke? Apalagi usia-usia kalian 19-20 tahun. Percayalah ketika kalian overcome lewati ini, nanti ke depan lu akan terima yang lebih keras lagi. Dan bukan hanya sliding di lapangan yang lebih keras, bukan cuman cacian di lapangan yang lebih keras, tapi di sosial media dan lain-lain. Lo harus kuat. Your love make me unstoppable. Your hate make me stronger. Tetap kuat Marcelino. Lakukan yang harus kau lakukan. Prove them wrong. Kasih yang terbaik untuk tim Indonesia. It's not about you. It's about the team. Kalau itu udah lo lakukan, gue yakin semua yang kemarin itu tetap akan nge-hate lo. Karena haters tuh gak akan pernah stop nge-hate. Jadi lo tenang aja. Tapi biar mereka dalam hatinya, iya bener juga ya, tapi kan dia gengsi untuk tidak nge-hate lo. Tapi bikin banyak orang lebih respect sama lo, lebih jadi followers dan lovers lo. Itu Marcelino dan teman-teman lain di tim nasional yang mungkin saat ini sedang mengalami perundungan, sedang mengalami bullying. Karena sekali lagi mengkritik, gue pernah bilang bukan menghina. Mengkritik adalah sesuatu yang disampaikan orang berdasarkan evaluasi. Tapi menghina adalah sesuatu yang secara kasar dilekatkan kepada kita, tidak ada hubungannya dengan evaluasi dan performance dari kita. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Tadi gue kepikiran ini cuma 5 menit kok, karena gue gak tahu mau ngomong apa tentang quote dari Ronaldo ini. Ternyata panjang juga.
Thank you semuanya, komen, share, like. Nggak like juga, jangan, harus di like ya, supaya channel ini makin growing lagi di channel Valentino Jebret. Sampai ketemu lagi, tetap Indonesia.